Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Sasabila dari kelas 10 DKV absen 36. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fotografi dan juga sejarah dari fotografi. Kalian tahu gak sih, fotografi yang lahir lebih dari seabad yang lalu diartikan melukis dengan cahaya atau proses pembuatan gambar dengan cahaya? Nah, jadi fotografi ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan representasi yang akurat dari objek dengan menggunakan reaksi kimia antara sinar serta berbagai macam energi yang memancar pada permukaan yang sudah dipersiapkan secara kimiawi. Sebagai alat rekam, fotografi mampu merekam objek nyata menjadi gambar yang sangat mirip dengan aslinya. Penemuan revolusioner ini sempat mengundang kecemburuan para pelukis di zaman tersebut. Dengan ditemukannya fotografi, seolah-olah mengancam kehidupan para pelukis realis dan naturalis yang memiliki tujuan sama, yaitu representasi realistis dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, seorang pelukis bernama Paul Delaroche mengatakan, "From today, painting is dead." Pernyataan tersebut merupakan sebuah pukulan yang cukup telak karena objektivitas merupakan cita-cita dan pertumbuhan teknologi fotografi memang menjadi sebuah mesin objektif yang berhasil menggantikan tugas mata serta tangan manusia dalam hal presisi visual. Selain itu, presisi fotografi juga tercermin dalam reaksi penolakan dengan alasan agama yang seperti tertulis dalam Leipziger Stadtanzeiger. Tuhan menciptakan manusia dalam citranya sendiri, dan tidak satupun mesin buatan manusia akan menyempurnakan citra Tuhan. Seperti yang kalian tahu, munculnya fotografi tidak ditemukan begitu saja, namun sudah mengalami fase perintisan yang cukup panjang oleh para tokoh perintisnya. Prinsip awal fotografi telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Cina bernama Mao Ti yang menyebutkan bila seberkas cahaya yang memancar dari suatu benda diloloskan melalui sebuah lubang kecil ke dalam sebuah ruangan yang gelap, maka bayangan benda tadi akan diproyeksikan sesuai dengan bentuk aslinya secara terbalik. Teori tersebut juga diperkuat oleh beberapa ilmuwan dari barat seperti Aristoteles. Dari hal tersebut, pada hakikatnya prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam fotografi bertumpu pada dua ilmu, yaitu ilmu fisika dan ilmu kimia. Dari ilmu fisika dilakukan dengan observasi terhadap sinar yang memancar dari suatu objek yang menembus masuk melalui lubang kecil ke dalam ruang gelap akan menghasilkan bayangan dari benda objek tadi secara terbalik secara tepat sesuai dengan aslinya. Dari sinilah ditemukan apa yang disebut dengan kamera obscura yang berarti kamar gelap. Penemuan kamera obscura ini tidak lepas dari tokoh-tokoh Renaissance seperti Leonardo da Vinci dan Giovanni Battista della Porta. Kamera obscura tersebut oleh della Porta difungsikan sebagai alat dalam membantu melukis potret. Sedangkan dari ilmu kimia, pada tahun 1725 terjadi suatu sinergi dengan fotografi yang ditandai dengan penelitian Johann Heinrich Schultz tentang proses kimiawi dengan menggelapkan larutan garam perak dengan bantuan sinar atau cahaya. Penemuan tersebut terus dikembangkan dan disempurnakan yang menghasilkan film, yaitu merupakan suatu medium yang peka cahaya dalam proses perekaman suatu objek sebagai upaya penciptaan imaji fotografi. Tokoh-tokoh yang mempelopori lahirnya fotografi yang secara fenomenal telah memulai dengan berbagai jenis eksperimen, yaitu Thomas Wedgwood di tahun 1802 dengan penemuannya dari hasil percobaannya yang berhasil membuat kopi sebuah objek di atas kertas atau kulit berwarna putih yang sudah dilapisi silver nitrate atau silver chloride yang mulai berhasil merekam citra secara fotografis. Percobaan Wedgwood ini menghasilkan citra primitif bayangan berbagai objek, tetapi ternyata citra ini terus menggelap sampai tak ada lagi yang bisa dilihat. Dengan kata lain, Wedgwood tak berhasil mewujudkan citra fotografis.
Selanjutnya, Nicephore Niepce pada tahun 1816 yang berhasil membuat gambar negatif dengan menggunakan cahaya pada kertas yang sebelumnya dibuat peka dengan perak klorida pada tahun 1826 berhasil membuat karya fotografi pertama di dunia, sebuah gambar pemandangan dari jendela ruang kerja Niepce di atas kertas sensitif yang sudah dilapisi silver chloride. Niepce menyebutnya heliograph atau tulisan matahari. Namun, dibutuhkan waktu 8 jam untuk mengabadikan gedung-gedung dari jendela rumah itu. Alhasil, meski Niepce sudah menemukan dasar utama fotografi, ia belum berhasil menjadikannya sesuatu yang praktis. Kemudian, pada tahun 1839, Daguerre berusaha mengembangkan penemuan Niepce dengan membuat suatu penemuan berupa plat yang dibuat peka dengan silver chloride dan kemudian diberi uap ionida di mana perak ini setelah kering menjadi pekat cahaya sehingga dapat mengurangi lamanya penyinaran sekitar 20 menit. Rekan kerjasama Niepce yang membuat alat penciplak realitas ini menjadi jauh lebih praktis dengan waktu exposure yang lebih singkat. Sayangnya, citra yang dihasilkan daguerreotype adalah citra positif, sehingga menjadi satu-satunya hasil rekaman. Hasil pengembangan inilah yang disebut daguerreotype. Dan pada waktu yang sama, masalah tersebut akhirnya diselesaikan oleh bangsawan, akademis, dan seorang perintis fotografi dari Inggris. William Henry Fox Talbot melakukan percobaan dengan membuat film temuannya berupa kertas berlapis silver chloride yang hasilnya adalah negatif kertas. Selanjutnya, Talbot meneruskan percobaannya dan menyempurnakan penemuannya untuk menemukan kemungkinan mengembangkan gambar foto dengan penyinaran yang lebih pendek melalui penambahan gallic acid. Kemudian di tahun 1888, ilmuwan dari Amerika George Eastman memasarkan kamera tangan dengan merek Kodak, dan pada tahun 1891 ia memasarkan gulungan film dengan bahan dasar seluloid. Tahun 1900, Eastman memunculkan Kodak Brownie yang memungkinkan setiap orang dapat memiliki kamera secara murah dan dapat memotret dengan lebih mudah. Selanjutnya, pada tahun 1931, Eastman mempunyai perusahaan besar yaitu Eastman Kodak Company dengan slogan "You press the button, we do the rest". Lalu, pada tahun 1925, kamera 35mm pertama, kamera yang kita pakai sehari-hari sekarang, keluar dari pabrik Leica di Jerman. Kodak kembali menyusun dengan memperkenalkan film berwarna pada tahun 1935, lalu foto langsung jadi Polaroid diluncurkan pada tahun 1947, dan kamera digital mulai dijual ke pasar tahun 1996. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian fotografi, prinsip fotografi, hingga latar belakang perjalanan sejarah dan lahirnya fotografi yang melalui berbagai tahapan signifikan secara evolusif maupun revolusif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.